Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Benar, dan yang saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahman Desa Benar, yang saya hormati pengurus Ranting NU Desa Benar Bapak Heriudi, yang saya hormati pengurus MWCNU Kecamatan Majenang Bapak Kiai Fatah Nurdin SPDI, Bapak Kiai Nur Muazzin SPDI, dan yang saya hormati pula para jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana pada saat ini, pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari MWCNU Kecamatan Majenang, yang insya Allah tujuan utama ke sini insya Allah akan yaitu silaturahmi. Baik, di sini saya selaku pembawa acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ta'ud Hidayatullah. Yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan pertama yaitu dari pengurus Ranting NU yaitu Bapak Heriudi. Yang kedua sambutan Kepala Desa Benar yaitu Bapak Ruslan. Yang ketiga sambutan dari pengurus MWCNU Kecamatan Majenang oleh Bapak Kiai Fatah Nurdin SPDI. Yang keempat, acara yang keempat yaitu Maudhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Nur Muazzin SPDI. Acara yang kelima yaitu serah terima cenderamata dari MWCNU kepada BKM Masjid Baitur Rahman, dan yang keenam yaitu penutup dan doa yang insyaallah ditutup oleh Bapak Ta'ud Hidayatullah. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaannya basmalah tadi acara kita bersama bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ta'ud Hidayatullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengurus ranting NU Desa Benar, itu Bapak Heryudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Kepala Desa Benar yang saya hormati, dan juga tim Safari Ramadan atau Safari Jumat dari MWC NU Kecamatan Majenang yang saya hormati pula. Tidak lupa bapak-bapak jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman Dawan Desa Benar yang saya hormati, dan tidak lupa ibu-ibu yang hadir pada kesempatan Safari Jumat ini yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam sehat walafiat dan juga dalam sedang beribadah puasa dalam di bulan suci Ramadan ini. Ambil dalam acara Safari Jumat dari tim LCN Kecamatan Majenang. Dan lupa marilah kita silakan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat sahabat yang berakhir nanti yang agung. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mewakili pengurus ranting NU Desa Benar mengucapkan selamat datang kepada tim MWC NU, tim Safari Jumat ataupun tim Safari Ramadan. Safari Ramadan ini dilaksanakan oleh MWC NU Kecamatan Majenang di 17 desa Kecamatan Majenang. Untuk daerah Patonggohan itu dilaksanakan Safari Jumat setiap habis Jumat di desa Patonggohan dari desa Padang, Sedang dan seterusnya. Sedangkan di daerah desa Ampah itu dilaksanakan Safari Ramadan itu atau Takim dilaksanakan setelah sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan adanya Safari Ramadan ini kedatangan dari tim MWC Majenang, kita akan lebih dekat, lebih akrab dengan pengurus MWC Majenang. Dan mudah-mudahan dari tim MWC memberikan tausiahnya, marilah kita perhatikan, kita ambil barokahnya, hikmahnya. Dengan begitu nanti mudah-mudahan dari tim MWC bisa memperkenalkan NU organisasi Nahdlatul Ulama kepada kita semua, supaya kita lebih jauh mengetahui bahwa NU itu apa. NU itu didirikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, yang mungkin kalian bapak-bapak ibu mungkin bisa mengetahuinya di Google pun ada di online.
bahwa pendirian Nahdlatul Ulama itu tidak serta-merta dididikan, tapi dengan beberapa proses itu bisa secara lahir maupun batin. Bahwa dalam ceritanya itu ada petunjuk dari Syekh Kiai Holil Bangkalan Madura juga. Dan saya mendengar cerita juga pendirian NU itu bahwa Hasim itu sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu dia bermimpi bertemu pada Rasulullah SAW, sehingga organisasi Nahdlatul Ulama ini sudah direstui oleh pada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lengkapnya nanti mungkin insyaallah di DPMCNU tentang Nahdlatul Ulama itu nanti bisa diperjelas. Pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan program-program NU yang instruksinya dari MMC, dari ranting itu hanya meluruskan saja, menyampaikan. Yang pertama adalah program poin ucap atau impak ya, sebenarnya itu sudah diprogram di Desa Benar, tapi mohon maaf pada tim MMC di sini kurang berjalan karena terkendala dari para PLPK-nya yang belum maksimal dalam menarikan poin ucapnya. Padahal poin ucap ini sangat bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat kita sebenarnya. Salah satunya bisa diadakannya santunan kepada anak yatim atau fakir miskin, dan juga diadakannya sunatan massal. Jadi sunatan massal juga dia sunat gratis yang diadakan oleh MMC, itu dibiayai dari poin ucap. Jadi insya Allah dengan adanya poin ucap ini nanti kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya ada program setiap sebulan sekali yaitu mujahadah seterusnya, yang ini pembagian nanti 17 desa itu biasanya sebulan sekali pindah-pindah. Jadi sekarang desa Benar, biasanya bulan berikutnya desa lainnya. Itu berkeliling selama setahun selama 17 desa itu. Yang selanjutnya yang sekarang lagi diperhatikan sekali oleh tim MMCNU yaitu program pembangunan gedung bersama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang yang sekarang dalam tahap pembangunan. Sekarang tiang pancang sudah dibangun. Maka dari itu saya mohon kepada warga NU Desa Benar mohon dukungannya, terutama dalam masalah pendanaan. Silakan sisihkan sebagian rezekinya untuk membantu pembangunan gedung bersama MMCNU Kecamatan Majenang. Yang mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herudi selaku Ketua Ranting NU Desa Benar yang telah memaparkan atau telah memberikan sambutan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya itu sambutan yang kedua yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Lurah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Jamaah sholat Jumat juga yang saya hormati. Pertama dan yang paling terang, mari kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah yang mana pada hari Jumat ini, yaitu hari ke-21 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam marilah kita surah limpahkan pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong sebagai umatnya. Allahumma
dari MRC NU Madinah, yang mana di kami khususnya di wilayah Lubuk Dawan di Masjid Baitur Rahman untuk pelaksanaan sholat Jumat berjalan sesuai jamaah, dan yang untuk pelaksanaan ini mungkin kurang informasi dan apa kami khususnya dari pemerintah desa mohon yang sebesar-besarnya, karena di saat iya Pak mungkin para petani Pak di desa Pendama kegermuai isi tahunan anu majul karena miskin cerita kok kali jadi punten ka sarena ka khususnya ka tim alhamdulillah yang bisa melaksanakan di insyaallah di tim memberikan tausiahnya pada kami yang mudah-mudahan di khususnya di Masjid Baitur Rahman Lubuk Dawan ini bisa untuk biarpun ini beberapa mikir yang masih bisa untuk mengikuti safari Jumat. Jadi mudah-mudahan yang diharapkan dari tim mengdiduga kehidupan ini mungkin undangan yang dari muslimat juga kurang nyampe apa tidak nyampe, insya Allah kalau ada itu mah hadir, tapi ini saya tidak kembali tidak tanya pada UKM-nya, ini harusnya katanya ada undangan tapi kelihatannya nggak ada, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini biarpun jamaah hari ini ya insya Allah kami dari Masjid Baitur Rahman yang dengan baik dan sekaligus atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan perjalanan perubahan dari tim safari Jumat berjalan lancar dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan acara safari Jumat ini bisa memberikan semangat kami intinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebagai jamaah Masjid Baitur Rahman insyaallah dalam pelaksanaan di bulan suci Ramadan ini masih nanti hampir ketika di H-3 biasanya kami pelaksanaan kegiatan zakat fitrah maupun santunan para duafa dan yatim piatu yang ada tempatnya di Masjid Baitur Rahman. Terima kasih dari kami atas nama pemerintah desa, kami dari keluarganya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah Desa Benar yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari pengurus MWCNU Madinah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Fatah Nurdin SPDI. Waktu dan depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sayyidil arabi wal adyan wa ala alihi wa ashabihi ala ulul wal hitam. Qala bisalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para kesepuhan, sesepuh, wabil khusus Bapak Nasa, Bapak Kepala Desa Semarang Utara,
ranting NU Benar, Kekuatan Fidyah dan Rohis Suriah, juga yang kami hormati dan yang kami muliakan BKM Masjid Baitur Rahman beserta imam masjidnya, juga yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus wakil majelis cabang NU Majnah yang hadir dalam satu rombongan ini, juga yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus Bangsa Bangsa Kiai Mudakir Al-Firmanto yang nanti akan memberikan Maidul Hasanah kepada kita sekalian. Bapak Ibu para jemaah yang hadir pada siang hari ini, rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini bisa kita melaksanakan puasa Ramadan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pengurus NU Kecamatan Majnah dapat bersilaturahmi di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapunten tadi dari Ibu Muslimah Fatayat yang hadir mewakili belum kami sadar, termasuk ada kadernya dia dari ranting benar yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mewakili tim 1 MBCNU yang pada siang hari ini soan atau silaturahmi ke ranting NU Benar dalam rangka membawa amanah dari MBCNU Kecamatan Majnah. Karena itu kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program dan apa mungkin tadi yang bisa disampaikan oleh Ketua Ranting Benar. Yang pertama, MBCNU mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita laksanakan dan yang belum akan kita laksanakan genap 30 hari atau 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan maghfirah dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi Idul Fitri. Bukan pakaiannya yang Idul Fitri, tapi seluruh jiwa raga kita, sehingga kita akan menjadi fitrah kembali, suci kembali, sehingga menjadi harapan kita bersama madrasah selama Ramadan ini membentuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus ranting Desa Benar yang sudah menerima kami, yang sudah menjamu kami dan mengizinkan acara pada siang hari ini. Dan begitu juga dengan Kepala Desa Pemerintah Desa Boja yang sudah Pemerintah Desa Benar yang sudah mendukung kegiatan kami, dan beliau juga alhamdulillah bisa hadir bersama kami dalam rangka ikut menyemarakan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh MBCNU Kecamatan Majnah, wabil khusus di ranting Benar ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal kami berkoordinasi
dengan pengurus ranting mungkin banyak kekhilafan kekurangan, sehingga apa yang menjadi harapan dari ranting ini belum kesampaian. Mungkin karena kami menyadari bahwa untuk tingkatan pegunungan dari atas biasanya agak berbeda, apalagi sekarang musim hujan seperti itu, dan apalagi ketika sinyal juga sulit dijangkau, ini menjadi terkendala bagi kami sendiri. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa hadir dan dijamu oleh para jamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan Bapak Ibu sekalian selalu diberi pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kami ucapkan juga terima kasih kepada takmir atau BKM Masjid Baitur Rahman yang sudah menyediakan tempat di sini. Cuman mungkin biasanya kita mintanya bergilir Pak Kades. Ini kayaknya saya gitu masuk sudah beberapa kali ikut safari, kayak tempatnya di sini terus gitu. Artinya kalau mengingat dan menimbang warga NU di sana kan tersebar di beberapa dusun ya, dan rata-rata memiliki masjid. Monggo untuk tahun ke depan bisa bergilir ya, bisa bergilir di dusun mana untuk pemerataan istilahnya, pemerataan dan saling kita juga bisa nyambangi dari pengurus ranting yang mungkin ketika masjidnya jauh, ketika kita bersama-sama mungkin bisa mengikuti kegiatan. Bapak Ibu yang selanjutnya, kami atas nama MBCNU Majenang selanjutnya ingin menyampaikan bahwa kepengurusan NU itu mungkin tidak jauh beda dengan pemerintahan. Mungkin kalau pemerintah itu karena banyak yang diurusi, lebih kompleks dan multi kompleks sehingga tidak sederhana itu. NU memiliki struktur kepengurusan dari pusat sampai bawah di tingkat kadus. Yang dari pusat itu yang ngurusi NU tingkat pusat, tingkat negara Indonesia yang terpusat di ibu kota Jakarta. Dalam kepengurusannya itu pengurus besar Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan PBNU. Karena saking cintanya warga NU terhadap negara, sering di singkatan itu disebut dengan P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, kemudian U-nya undang-undang. Karena NU itu dalam hal ideologi negara sudah final, temenang digomeng-gomeng. Kalau siap menggomeng-gomeng dasar ideologi negara, warga NU, struktural NU siap adu jotos sekarang ini. Itu karena NU sudah final terhadap kepemimpinan atau tentang ideologi negara. Maka dalam bentuk apapun, pemimpin apapun, ketika sudah dipilih oleh mayoritas warga Indonesia, NU 100% mendukung siapapun itu pemimpinnya, mulai dari tingkatan RT, RW, kadus sampai tingkatan presiden. Ketika memang itu hasil pemilu atau hasil mufakat musyawarah warga. Itulah prinsip dari NU ketika berideologi atau mendukung ideologi negara. Kemudian yang selanjutnya ada di tingkatan provinsi, ada pengurus wilayah atau yang disebut dengan singkatan PW. Ini pengurus NU di tingkatan provinsi, ada tingkatan PW. Kemudian di tingkatan kabupaten ada pengurus cabang yang disingkat dengan PCNU Cilacap. Ini pengurus NU di tingkatan Cilacap, termasuk program dari NU Cilacap adalah Gocap, yang mungkin panjenengan sudah bisa merasakan manfaat dari adanya Gocap. Minimal ketika ibu bapak biasanya ke Margono atau kemana, itu dengan adanya layanan ambulan gratis, layanan mobil gratis untuk mengantar yang sakit, itu salah satunya dari program Gocap. Kemudian santunan dan sebagainya.
Itu adalah program dari Ladisnu PCNU Cilacap. Kemudian yang selanjutnya untuk di tingkatan kecamatan ada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan M2CNU Majenang. Alhamdulillah kita sudah eksis beberapa puluh tahun mungkin di Majenang dan tinggal bersama-sama ranting untuk bareng-bareng menjalankan program yang digagas ada dari pusat, wilayah, PCNU maupun dari MBCNU sendiri. Kemudian untuk di tingkatan ranting ada pengurus ranting yang disingkat dengan PAR atau KRNU. Di sini alhamdulillah di ranting benar juga sudah ada pengurusnya yang terdiri dari Surya, kemudian jajaran Tanfidia dan lembaga yang lain. Kemudian di tingkatan kadus ada pengurus anak ranting. Di benar acaranya monggo Pak Kades untuk bisa dimotivasi, didorong. Kami dari MBCNU ingin mewujudkan NU pengurusnya itu sampai tingkatan kadus. Ini memang di Majenang belum semuanya tercapai apa yang menjadi program tersebut, salah satunya di benar. Dan yang sudah ada juga ada cukup, namun masih belum ada separuhnya yang terbentuk. Oleh karena itu kami bersama pemerintahan setempat untuk bahu-membahu mensukseskan program-program yang ada di Majenang. Harapannya nanti di pengurus jabatan terakhir ini di 2025 untuk yang periode sekarang itu sudah reorganisasi. Untuk PR terakhirnya monggo nanti Ketua Tanfidia beserta Wali Surya untuk membentuk pengurus anak ranting. Kalau di benar justru kita sebenarnya juga 7, berarti nanti terdiri 7 pengurus anak ranting. Mangga untuk pelantikan bisa bersamaan acara muslimatan atau pengajian keliling tingkat desa. Untuk kudu-kudu nungguan kelompoknya giliran Asmaul Husna, nanti terlalu lama. Bisa pas acara desa atau acara ranting yang lingkupnya dihadiri oleh muslimin muslimat sedesa. Nanti di situ disebutkan untuk pelantikan pengurus anak ranting. Ini titip dari Roy Surya Tanfidia MBC kepada pengurus ranting sebelum pelaksanaan musyawarah ranting reorganisasi. Jadi KRN 1 itu untuk bisa melaksanakan pembentukan pengurus anak ranting terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika musran siapa pesertanya? Ya ini anak ranting yang sudah terbentuk, dan anak ranting yang sudah terbentuk ini memiliki hak untuk dipilih dan dipilih menjadi pengurus ranting dan seterusnya seperti itu. Artinya dengan NU terbentuk dari pengurus pusat sampai bawah, harapannya dapat mensukseskan program-program dan ikut memberdayakan muslimin muslimat nahdiyat yang ada di tingkatan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya bahwa MBCNU Kecamatan Majenang alhamdulillah dalam program pendidikan dari sampai sekarang sudah bisa merealisasikan, walaupun mungkin belum ada pemerataan, dapat mendirikan lembaga pendidikan. Tercatat di kami untuk TK, RA dan PAUD itu ada 16 lembaga pendidikan yang didirikan oleh MBCNU, termasuk di bener yang kemarin terakhir di desa di Dusun Kubang gitu, TK di TK Masitoh itu juga salah satu lembaga yang didirikan oleh MBCNU, dalam hal ini dimandikan oleh RT Maris Kecamatan Majenang. Kemudian yang selanjutnya ada untuk di tingkatan MI-nya sekolah dasar, untuk lembaga di bawah MBCNU itu ada lembaga Ma'arif Madrasah Ibtidaiyah. Kalau itu artinya kalau Sundanya sekolah dasar. Itu ada 11 yang tersebar di seluruh ranting se-Kecamatan Majenang. Pada kesan benar canaya pada artinya monggo bukan menjadi suatu program untuk bisa setelah TK-nya tahun ini atau periode ini, mungkin periode berikutnya bisa mendirikan lembaga tingkat dasarnya. Kemudian
Untuk SMP MTS-nya di milik MBCM itu ada 4, SMP-nya 3, MTS-nya 1. SMP-nya itu ada salah satunya SMP Ma'arif dan SMP di Ponorogo Majengan. Kemudian MTS Berlaka itu pendidikan di tingkat MTS-nya. Kemudian di tingkat atasnya ada SMK di Ponorogo Majengan. Ini lembaga pendidikan milik MBCM Majengan. Ini salah satu dari siswanya juga ikut bersama kami yang multimedia, kalau bersama kami untuk mengasihkan kegiatan kami. Dan SMK di Ponorogo juga menjadi SMK favorit di Kecamatan Majengan. Monggo Bapak Ibu yang putra putrinya sudah menginjak usia sekolah menengah atas untuk bisa disekolahkan di SMK di Ponorogo. Kemudian setelah lulus SMK di Ponorogo tidak usah jauh-jauh sekolahnya, ayo sekolah lanjutan nyata di STKIP Majengan. Di STKIP Majengan bisa menampung putra putri Bapak Ibu anu tos lulus sekolah SMA, SMK maupun aliyah. Di situ ada 3 jurusan. Ada jurusan IPA, kemudian jurusan ekonomi, dan jurusan PGSD. 3 nyalon generasi alternatif calon guru. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan yaitu program MBCM yang hari ini sedang dikerjakan. Tadi sudah disinggung oleh perbuatan India bahwa kami sedang membangun kantor atau sarana untuk organisasi yang letaknya itu di sebelah kulon pom bensin Majengan, anu jalan Kapaudian ininya aya rangkai gitu nggih, terus di pondasi aya tihan anu dicancang gitu nggih. Kami jadi sebelah kiri gitu nggih. Eta gedung MBCM Kecamatan Majengan nu diacangan set. Masih tanggal kene tanah kene kumargi anggarana 2,7 M. Itu baru berapa persen lah begitu. Nyohonkeun dukungan di para jamaah warga Nahdiyin Ranting bener. Siap mendukung Pak? Ya boleh. Nah, kami buka solusi ditawarkan kumaha di kawitan ya di masjid di takmir Baitul Rahman. Nyata nyisihkan kotak amal infakna sejumat sekali tiap bulan. Jumat sekali. Mangga badai Jumat Kliwon, Jumat Pon, atau Jumat Wage. Khusus bebenangan sajumatan eta disetorkan ke MBCM Majengan. Daripada ayeuna saperak 2 perak kan kumpulan ada suwe. Tapi lamun kotak makan luar dari lumayan gitu ya. Mangga bisa disetorkan kangge ngabangun gedung MBCM Kecamatan Majengan. Jika lamun itu bisa berjalan, bisa nular ke masjid-masjid anu sanesna. Kumargi Bapak Ibu, kami ngawani-wanikeun jadi era gini. Ngabangun gedung teu jadi-jadi padahal wargana mayoritas Nahdlatul Ulama. Kami ngawani-wanikeun mah hutang heula gitu. Nah, eta ke hutangna dibayar usaha, kami ngandalkeun piranting. Infak sedekah piranting. Jadi kalau ranting macet, gitunya kami bisa diundang-undang ulama tanah gitu ya. Jadi mangga nyunkeun barang-barang lamun enggak itu mungkin ada di pajuan karena tos pencairan hutangna Pak nggih. Kangge ngabangun, kangge nutupan lah istilahnya gagah-gagahan gitu. Tidak wargana loba ieu nggih. Jadi lamun itu malah tak merahkeun bisa disindir ku sebelah gitu. Jadi eta teori kami, taktik kami supaya terwujud gedung MBCM Kecamatan Majengan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri, mungkin ada perkenalan terlebih dahulu. Desa di awal nanti saya lupa. Jadi ada istilah tak kenal tak sayang Pak. Jadi sahanyaho babaturan atau kulit amang gitu nggih.
sorean kan bisa mampir di kita ya sebenarnya. Oh bapak anu kemarin ke safari Ramadan itunya kenal kan gitu, jadi lebih akrab. Tapi pada nepangkeun anu pertama nyata si Abdi Fatah Nurdin nyata di lembaga bacaan umum salah satu pengurus aslina Boja Pak serupun Sunda. Kaulah sehari-hari di MI Marif Boja. Kemudian selanjutnya nyata Bapak Kiai Jainul Bahri ya salah satu pengurus UG. Sehari-hari nyata di SMK di Ponorogo itu yang kita memakai Polres. Terus selanjutnya nyata Bapak Kiai Haji Harijaki itu piantunan itu sehari-hari di toko berlian gitu ya, caket jembatan untuk toko elektronik, termasuk salah satu pengurus di MBCNU di bagian keuangan. Yang selanjutnya ada Bapak Kiai Akram Jazuli MPD, itu ketua LP Ma'arif Singurusi Pendidikan di MBCNU Majid. Dia sehari-hari di sekolah juga, salah satu kepala di lembaga Ma'arif. Kemudian yang selanjutnya Bapak Kiai Haji Sarno di kesepuan yang selalu mendorong kami di kepengurusan MBCNU di Newport. Beliau berada di lembaga penanganan bencana gitu. Walaupun beliau sudah sepuh tapi selalu support di lapangan. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Kiai Yarsito SPD. Bapak Yarsito dulu lagi. Ini sehari-harinya di SMK di Ponorogo. Yang selanjutnya Bapak Kiai Dzakir Al-Firmanto dari LDNU. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Kiai Fadzul Murid MBCNU LBN pengurus LBN lembaga. Kemudian yang selanjutnya Bapak Yazid Alamuddin untuk pengurus dari Banom MBCNU Macinang, sehari-hari di MI Ma'arif 02 Pauja. Kemudian selanjutnya Bapak Jamroni itu yang Piantun Maksor. Salah satu pengurus dari PAC, pengurus anak cabang Ansor Macinang. Kemudian yang selanjutnya ada Pak Arif Yudhiono SMK di Ponorogo. Kemudian yang terakhir Bapak Hamidi tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sekelas pengenalan kami dan mohon dukungannya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang terkait dengan pembangunan yang kami targetkan 3 tahun. Jadi karena modalnya banyak, walaupun jamaahnya juga banyak, tetapi dengan iuran dari masing-masing ranting itu, yang namanya iuran tak sedikit mbak. Kalau bawa lalu kumpul kabeh, gitu kan jadi lomba. Nah karena itu iuran yang sedikit ini kami berharap nanti dari ranting minimal tiap bulannya bisa masuk di lembaga ranting. Yang salah satunya yaitu bisa dari kotak infak Jumatan dari masjid. Kemudian yang terakhir untuk lembaga kesehatan juga dari MBCNU Majenang monggo untuk bisa bekerja sama dengan pengurus takmir masjid memberdayakan jamaah. Mungkin pengobatan gratis, cek kesehatan gratis bisa mengundang dari klinik Amanut Kecamatan Majenang yang sudah familiar dengan kerjasama di bidang ucapnya. Nanti itu untuk bisa jadi jamaahnya nanti sehat lahir batin, jadi badannya sehat, jamaahnya pada seger-seger, rohaninya juga sehat lewat kegiatan-kegiatan ibadah. Itu mungkin yang kami sampaikan. Apunten pada suatu punya karena kami semata-mata menyampaikan amanah yang disampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada panjenengan semua. Dan mengapunten ini juga pembicara yang harusnya Bapak Kiai Nurul Mubin, kebetulan beliau ada tugas dinas, tadi pagi ada panggilan ke Magelang, sehingga
diwakili, dan tidak kalah penting juga yang pada waktu itu satu guru ternyata, satu guru. Nanti jadi Bapak Ibu ampun kecewa walaupun gagal tapi satu guru, mungkin nanti kualitasnya sama. Ini yang mewakili sekarang yaitu Bapak Kiai Muzakir Al-Kirmanto. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Fatah Nurdin SPDI yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang NU atau tentang Nahdlatul Ulama. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muzakir. Bapak Kiai Muzakir Al-Kirmanto, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun keadaannya sedang kurang semangat, jawabnya juga semangat lagi. Memang situasi seperti ini enaknya kalau bahasa di Ampa itu mereka, kalau ditolak apa? Ya etang sarwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, para alim ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang senantiasa saya takdimi dan yang senantiasa saya hormati. Terlebih kepada beliau Bapak Kepala Desa yang tak pernah salah. Desa benar. Bapak Kades beserta jajaran kepengurusannya, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT hadir, Bapak RT-nya, alhamdulillah. Yang selaku pengayom masyarakat yang saya hormati dan yang saya banggakan, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang, yang dalam hal ini dikomandoi oleh beliau Bapak Kiai Fatah Nurdin maksud saya, dan seluruh anggota tim 1 yang berkenan hadir di Masjid apa nih Pak? Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan
tidak mengurangi kesemangatan dari tadi sekitar jam 10 sudah standby. Alhamdulillah yang berangkat hanya 2 mobil, tapi isinya 4, tapi tidak mengurangi rasa semangat yang sudah hadir. Ketua ranting Desa Bener beserta Suriah dan seluruh kepengurusannya yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan seluruh banom-banom MWCNU Kecamatan Majenang yang tidak saya sebut satu persatu. Ada Ansor Banser, Ibnu IPPNU, Fatayat, Muslimah, seluruhnya warga Nahdiyin Nahdiyat, PKL Masjid Baitur Rahman, Nyuwun Sewu ajengan Bapak Kiai Takul selaku pengasuh Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan yang saya tatimi. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuwajjah kelucu, dapat bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada manusia teladan sepanjang masa, manusia pilihan, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dambaan kita benar-benar diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hati-hati jangan tergoda, bujuk rayu setan durhaka, jaga diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Irfa salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin warbudoro gambare wayang ayu poso aja padha nentang, gatot kaca bisa mabur, supaya kita
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah diamanatkan kepada saya pribadi, yang tadinya yang mengisi adalah beliau Bapak Kiai Nur Mubin, karena ada suatu halangan akhirnya pun Bapak Kiai Fatur mengamanahkan kepada saya untuk mewakili Bapak Kiai Nur Mubin. Betul apa nggih? Ini Sunda apa Jawa, Pak? Sunda. Berarti itu apa ya bahasana? Ya campur ya, nggak apa-apa lagi. Iya. Kalau Jawa mesti ya paham nggih? Paham. Majenang Sindang Sari bener. Pamane sing biasa pasar nggih. Makoteng apa ya? Ya. Abi namina Udadir. Ya pernah nguli di pasar, tapi yang dilarang nopo, ya ada sedikit perubahan, malah jadi nganggur. Pengangguran banyak acara. Izinkan saya untuk mewakili Bapak Kiai Nur Mubin. Mohon maaf ketika kurang sesuai apa yang saya sampaikan, semata-mata hanya derek takdim, derek dawuh saking MWC NU Majengan. Dumateng ajengan para kiai, para kesuwan, mohon maaf nggih ketika kurang sesuai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ada nasihat dari Luqman bin Hakim atau yang namanya Luqman Al-Hakim, menasihati kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, inna nasa salah satu aslusin, bahwa hai anakku, ketahuilah bahwa yang namanya manusia itu terbagi menjadi 3 komponen atau terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillahi, bagian yang pertama adalah milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Fa'anna ma huwa lillahi, tangriku dipun aturaken fa'uhuhu fahuwa rojimun lillahi ta'ala. Bagian yang pertama, jatah untuk Allah itu adalah yang namanya ruh. Apa Pak? Ruh. Komponen pertama, bagian pertama yang namanya ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ruh itu tidak mati, Pak. Yang mati jasadnya. Halo. Jadi ketika kita mengirimkan hadiah Fatihah yang pahalanya dihadiahkan kepada leluhur-leluhur kita, wakaruhunnya, kesepuan-kesepuan yang sudah maut, sampai dan tahu ini anak saya mengirim bacaan Al-Quran atau tahlil yang ganjarannya, yang pahalanya dihadiahkan kepada saya. Misalnya contoh ketika yang masih hidup saja, Pak. Halo. Ketika jenengan dikirim yang namanya apalah sesuatu,
misalkan makanan dikirim oleh anaknya pakai apa itu jinjingan apa rantan ya Pak, di sini bahasanya rantan ya. Nah, kira-kira hati Bapak senang atau tidak? Senang ya? Senang. Lah, alangkah senang lagi ketika saya panjenengan kalau sudah menghadap kepada Allah, anak cucu kita ketika kita sudah meninggal selalu dikirim ingkung wujudna bacaan Al-Quran misalnya. Kalau tahlil ya mungkin ya ambeng lah atau yang lain lah, makanan yang lain. Si gede kan Quran, ingkung, apalagi ingkung kebo, apa ingkung sapi. Nih, jadi yang namanya roh itu tidak mati, kembali. Farajiun lillahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komponen pertama, jatah yang pertama, ruh itu miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, ketika ruh kita sudah lepas dari badan kita, mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita menjadi hamba yang apa namanya, akhir hayatnya husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ditiru. Kemudian jatah atau komponen yang kedua, bagian yang kedua, sulusun linafsihi, niku bagian untuk diri manusia sendiri. Fa'amala wa fa'amaluhu fahuwa nopo tengriku fahuwa bin naf'i wal idrari, fahuwa wajimun bin naf'i wal idrari. Ternyata amal yang kita lakukan baik jelek ataupun buruk itu akan kembali kepada kita, dan nanti di akhirat tergantung amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia itu akan kembali, akan mengefek kepada diri manusia sendiri. Itu yang namanya amal, baik yang bermanfaat ataupun yang madorot, baik amal jelek ataupun amal buruk. Amal jelek ya amal buruk ya. Amal baik itu akan kembali, ketika kita menanam kejelekan pasti kita akan menuai kejelekan pula. Tapi sebaliknya, ketika kita menanam yang namanya kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Kadang-kadang kita menanam kebaikan saja dibalas dengan kejelekan. Apalagi ketika kita menanam kejelekan terus, naudzubillah ini balik, itu akan kembali kepada diri sendiri, dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita waktu hidup di dunia. Sekecil apapun kebaikan kita pasti ada balasannya. Sekecil apapun kejelekan kita pasti juga ada balasannya. Ini sing ngati. Apalagi ini di bulan poso, bulan Ramadan, sudah mendekati 10 hari yang terakhir. Nah, kayak bal-balan ya wis dari final ya Pak. Alhamdulillah ini kalah. Ya mudah-mudahan bisa menang Allahumma. Oh, berarti senang balannya senang. Tetap didukung orang apa. Niki. Jadi kula jenengan monggo di 10 hari yang terakhir kita gunakan, kita manfaatkan amal kebaikan kita, berlomba-lomba lagi, karena 10 hari yang terakhir ini kita akan
akan hitkun inan nar, akan dijauhkan dari api neraka. Ini 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita di malam-malam yang ganjil atau malam-malam 10 hari terakhir bisa menjumpai yang namanya apa Pak? Lailatul Qadar. Monggo perbanyak amal baik kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, entah itu sedekah, tadarus, bagi-bagi apa Bu di sini kalau sore itu kalau murid takjil ya gak apa-apa, memberi makan yang sedang puasa atau memberi makan orang yang lapar karena kekurangannya atau orang yang lapar karena sedang mengerjakan ibadah puasa. Itu jenengan ketika memberi seperti itu akan dirindukan yang namanya surganya Allah. Allahumma amin. Mari perbanyak di 10 hari yang terakhir ini, perbanyak amal sholat kita, baik itu tadarus, sedekah yang berupa makan atau yang berupa uang, atau amal-amal yang soleh, amal-amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan kita akan menggapai yang namanya di malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia akan kembali kepada diri manusia sendiri. Kemudian bagian yang ketiga sulusun lidudi. Bagian yang ketiga itu jatahnya lidudi. Apa ini? Kalau bahasa di bener di tonggo Pak Lurah belakung sih eta naon arana apa lintah lidudi ya belakung lah gitu atas ya semacam cacing. Ternyata bagian tubuh kita yang namanya manusia bagian terakhir jatahnya untuk cacing atau belatung. Ketika jasad kita sudah dimakamkan ke dalam liang lahat, tidak ada yang namanya kekuatan ketika sudah dimasukkan ke liang lahat. Mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang kaya, tidak ada. Tergantung amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Jatah terakhir bagian yang ketiga itu teruntuk yang namanya belatung atau cacing yang memakan jasad-jasad kita. Jasad kita ini jatahnya untuk belatung-belatung. Jadi, tapi yang namanya roh itu kembali kepada Allah, jasad yang binasa. Mudah-mudahan kula jenengan akhir hayatnya menjadi hamba yang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, berbicara husnul khotimah, ada beberapa ulama mengatakan untuk menggapai yang namanya husnul khotimah di antaranya muhafidun ala sholat, menjaga yang namanya sholat lima waktu Pak Bu, dijaga, jangan sampai yang namanya sholat 5 waktu kita abaikan, macul, capek, duhur, istirahat, sholat duhur atau sore, setelah pulang pasar sholat asar. Jangan menjadi alasan ketika capek tidak melakukan yang namanya kewajiban.
Naudzubillah dari ketika kita sampai meninggalkan yang namanya sholat, predikat pertama makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah itu yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Naudzubillah ini dari jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat selain sudah ditentukan kepada kita sebagai umat Islam dan juga kewajiban kita. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan kewajiban baik sholat ataupun ibadah yang lain menjadi bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang namanya sholat kita menjadi kafarat, menjadi tebusan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kemudian untuk menggapai yang namanya husnul khotimah, yang selanjutnya adalah qiraatul Quran. Apa Pak? Bu, membaca Al-Quran, baik cara bacanya dengan paham ataupun tidak, sarwakene angsal bagian, angsal pahala. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan bifahmin, maka kita akan menjadi alim dohir wa batina. Allahumma. Tapi kalau kita membaca Al-Quran bigoi fahmin, kita ngalim secara dohir. Monggo Al-Quran dibaca, apalagi di bulan puasa, walaupun sudah menjelang akhir, kita gunakan untuk tadarus lagi, untuk membaca Al-Quran, atau sinarilah rumah-rumah kita dengan yang namanya bacaan Al-Quran. Insya Allah rumah kita ketika dihuni nyaman, tak? Tidak angker, entah ayat curi, entah ayat curi. Nah ini, yang namanya rumah tidak dibaca Al-Quran, ini tidak ada auranya, tidak ada auranya, tapi bukan aura kasih. Niki, sinarilah rumah kita dengan sholat sunnah ataupun bacaan Al-Quran. Sholat sunnah bagusnya tadi rumah Pak. Sholat sunnah itu kan bagusnya di rumah, baik itu lah ketika tahiyatul masjid lah di masjid. Tapi kalau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lain itu yang bagusnya namun untuk menyinari, untuk menyinari sholat sunnah ini, sholat sunnah. Hadisnya kan itu, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumahmu dengan yang namanya sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Niku qiraatil Quran kita perbanyak. Kalau hari-hari biasa itu paling berapa lipat ganda. Tapi kalau di bulan puasa luar biasa, berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk membaca Al-Quran, termasuk untuk menggapai yang namanya husnul khotimah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kalau yang masih hidup, jenengan sudah paham lah. Yang penting jangan sampai orang tua kita menangis gara-gara ulah kita. Poinnya di situ. Ketika kita sholat
bisa membahagiakan yang namanya orang tua. Yang namanya bahagia tidak diukur, tidak selalu diukur dengan yang namanya materi. Kalau berbuat baik kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya tadi diantaranya mendoakan, kemudian baca tadi yang saya sampaikan. Terus yang terakhir, tarkul ma'asi. Kenapa Pak? Meninggalkan yang namanya maksiat. Kadang-kadang zaman-zaman akhir tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat atau ibadah di akhir zaman itu yang paling mudah nanti tidur, turunnya karena niat tarkul ma'asi, tidurnya mendapatkan pahala. Kalau nggak tidur maka berbuat hibah, itu kan berarti lebih baik tidur. Itu akhir zaman ini. Jadi kalau tarkul ma'asi, meninggal maksiat, seringan itulah. Usahakan kula jenengan yang namanya maksiat ataupun perbuatan jelek kita hindari, jauhi, jangan dekati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi saya sendiri, atau bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Estu kula namung derek amanah saking MBCNU. Intinya, poinnya kita di siang hari ini adalah bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi tali silaturahim tidak hanya di dunia saja, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di akhirat, berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita semua dan bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu serah terima cenderamata dari MWCNU kepada BKM Masjid Baitur Rahman. Kepada kami persilakan. Kepada Bapak Taur dan terima kasih kepada Kecamatan Majenang yang telah memberikan cenderamata kepada jamaah dan kepada Masjid Baitur Rahman. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Taur Hidayatullah dan Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وسلم وبارك على وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا من مسيرا يا ربنا لك الحمد كما جئت من موعد سلطان اللهم إنا نسألك في سلامة في ديننا وبيانا في جسدنا وزيادة في عملنا وبركة في رزقنا وطهرة من موتنا ورحمة من جناتنا ورحمة اللهم حرم علينا بشر من موتنا ونسأل من الورم والميسر اللهم تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت رزقنا علما نافعا رزقا واسعا على طيبا اللهم طهر قلوبنا وحسن مقاصدي ومقاصدنا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأولادنا ولمسلمنا وارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini untuk sesi paling akhir yaitu foto bersama untuk kedatangan orang ke Indonesia. Mohon Pak, sebelah sana Pak. Ini nih.